wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Inna dengan NIM 240232005. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang memiliki keindahan bahasa dan kandungan makna yang sangat dalam. Isi Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan manusia dan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan lebih dari 6.000 ayat. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Hadis menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran yang sangat penting karena banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Penjelasan yang lebih rinci diberikan melalui hadis. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sebagai petunjuk hidup. Al-Quran memberikan pedoman agar manusia menjalani kehidupan yang benar sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Al-Quran membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan. Sebagai sumber hukum Islam, segala hukum dalam Islam berlandaskan Al-Quran. Sebagai penyembuh, Al-Quran memberikan ketenangan hati dan menjadi obat bagi penyakit hati seperti iri, dengki, dan putus asa. Fungsi hadis. Hadis juga memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Memberikan teladan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh Al-Quran. Memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, tapi cara sholat dijelaskan secara rinci melalui hadis Nabi. Kedudukan Al-Quran dan hadis dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum kedua. Umat Islam dapat memahami Al-Quran secara utuh. Para ulama selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kandungan Al-Quran dan hadis. Isi Al-Quran dan hadis sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan seperti akidah atau keimanan kepada Allah, ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Akhlak yang mulia, misalnya jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Muamalah atau hubungan antar manusia seperti jual beli, tolong menolong, menjaga keadilan. Kisah para nabi sebagai pelajaran bagi umat manusia. Ilmu pengetahuan dan ajakan untuk berpikir serta menuntut ilmu. Adab terhadap Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran harus dihormati dengan cara membaca dengan niat karena Allah, menjaga kebersihan diri sebelum menyentuh mushaf menurut pendapat mayoritas ulama, membaca dengan tahtil atau perlahan sesuai kaidah tajwid, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian, menjaga mushaf dari tempat yang kotor, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah mempelajari Al-Quran dan hadis. Mempelajari Al-Quran dan hadis memberikan banyak manfaat, antara lain menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak yang baik, membiasakan hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan lebih tenang, damai dan tentram. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Al-Quran dan hadis dapat diterapkan dengan cara rajin membaca Al-Quran setiap hari, mengamalkan ajaran Islam dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, menghormati orang tua dan guru, bersikap jujur dalam belajar maupun bekerja, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan, menjaga persatuan dan menghormati perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, serta menghindari penyebaran berita bohong dan fitnah. Sebagai penutup, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan dua pedoman utama bagi umat Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis adalah penjelasan dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan keduanya, kita dapat menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.